Usai timnas Bahrain gagal lolos ke Piala Dunia 2026 karena dikalahkan timnas Indonesia 1-0 di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Presiden Federasi Bahrain yaitu Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa dibuat ketakutan usai supporter timnas Bahrain membuat aksi kericuhan di depan kantor Federasi Bahrain. Bahkan supporter timnas Bahrain mengaku malu karena dikalahkan timnas Indonesia. Tak hanya itu, supporter Bahrain mengatakan segera pecat pelatih Dragan Talagik dan Presiden Federasi Bahrain harus mengundurkan diri. Begini aksi kericuhan supporter Bahrain di kota Manamah dan demo besar-besaran karena kalah 1-0 dan gagal lolos ke Piala Dunia. Begini penjelasan lengkapnya. اتحاد كرة القدم بعد ريالتي الاتحاد الدراجات الهوائية العمل مختلف تماما. Kekalahan mengejutkan timnas Bahrain dari timnas Indonesia dengan skor 1-0 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 telah memicu kemarahan besar di kalangan supporter Bahrain. Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain sekaligus Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, secara terbuka mengaku kecewa, marah, bahkan ketakutan setelah melihat respons keras para pendukung timnas Bahrain. Tak hanya kecewa dengan hasil pertandingan, Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga terkejut melihat reaksi supporter yang melakukan aksi demo dan kerusuhan di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan, foto pelatih timnas Bahrain, Dragan Talagik, dibakar oleh supporter sebagai bentuk protes atas hasil kekalahan dari timnas Indonesia. Kekalahan ini dianggap sebagai aib besar bagi sepak bola Bahrain, terutama karena timnas Indonesia memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih rendah. Sebelum pertandingan, Bahrain berada di peringkat 81 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 130 dunia. Namun, kemenangan bersejarah ini membuat Indonesia melonjak 7 peringkat ke posisi 123 dunia dengan perolehan 1142,83 poin. Sementara Bahrain harus turun ke peringkat 85 dunia. Seusai kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia, supporter Bahrain langsung meluapkan amarah mereka dengan aksi protes besar-besaran. Ratusan pendukung berkumpul di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain, menuntut perubahan besar setelah kegagalan tim nasional. Di mana massa menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain dan kericuhan terjadi saat beberapa supporter mulai meneriakkan tuntutan keras terhadap pelatih dan Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan foto pelatih timnas Bahrain, Dragan Talagik, dibakar sebagai simbol kekecewaan. Tuntutan agar Dragan Talagik segera dipecat sebagai pelatih timnas Bahrain. Seruan agar Presiden Federasi Bahrain yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain. Aksi ini membuat Salman bin Ibrahim Al Khalifa sangat terkejut dan ketakutan. Ia tak menyangka bahwa kekalahan dari timnas Indonesia bisa memicu amarah sebesar ini di kalangan supporter. Saya sangat kecewa dengan kekalahan ini. Kami kalah dari tim yang peringkatnya jauh di bawah kami. Ini adalah kemunduran besar bagi sepak bola Bahrain. Bahrain selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia Barat, tetapi kekalahan ini membuat kepercayaan publik terhadap tim nasional hancur seketika. Kekalahan ini tidak hanya membuat supporter marah, tetapi juga membuat Presiden Federasi Bahrain kecewa berat terhadap kinerja pelatih Dragan Talagik. Sejak awal, ekspektasi tinggi diberikan kepada pelatih asal Kroasia tersebut untuk membawa Bahrain bersaing di level tertinggi. Namun, hasil yang diraih justru jauh dari harapan. Kami menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi kekalahan ini semakin menjauhkan kami dari tujuan tersebut. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan. Menurut laporan media Bahrain, Dragan Talagik hampir dipastikan akan dipecat setelah kegagalan ini.
Tekanan dari supporter dan federasi membuat posisinya semakin sulit dipertahankan. Bahrain sendiri masih memiliki satu pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, tetapi peluang mereka untuk lolos sudah sangat kecil. Yang lebih parah, dalam 7 tahun terakhir, Bahrain belum pernah menang melawan Arab Saudi di berbagai kompetisi seperti AFC dan Piala Teluk. Hal ini semakin menambah tekanan terhadap Talajik dan timnas Bahrain. Jika Bahrain kembali kalah dari Arab Saudi, bukan hanya Talajik yang akan dipecat, tetapi bisa jadi akan ada perombakan besar dalam federasi. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi momentum besar bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diasuh oleh Patrick Kluivert kini semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi. Sebelum mengalahkan Bahrain, timnas Indonesia berada di peringkat 130 dunia. Namun, tambahan 1142,83 poin membuat Indonesia naik 7 peringkat ke posisi 123 dunia. Sebaliknya, Bahrain mengalami penurunan peringkat dari 81 dunia ke 85 dunia, menambah kekecewaan para supporter dan federasi. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini semakin berkembang dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mengejutkan lebih banyak tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia menjadi mimpi buruk bagi Bahrain. Kekalahan ini memicu kericuhan besar di Bahrain, dengan supporter yang mengamuk di depan kantor federasi, menuntut pemecatan pelatih dan pengunduran diri presiden federasi. Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengaku kecewa, bahkan ketakutan, melihat reaksi keras para supporter. Ia kini mempertimbangkan memecat pelatih Dragan Talajik dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnas Bahrain. Berita kedua. Begini pernyataan media Bahrain yaitu Al Watan News usai timnas Bahrain harus menelan pil pahit setelah dikalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini tidak hanya mengecewakan bagi para penggemar sepak bola Bahrain, tetapi juga menjadi bahan kritikan tajam dari media setempat. Al Watan News, salah satu media terbesar di Bahrain, secara terang-terangan meluapkan kekecewaan mereka atas performa buruk timnas Bahrain. Dalam laporan pasca pertandingan, Al Watan News menyoroti bagaimana timnas Bahrain tampil jauh di bawah standar, bahkan menyebut permainan mereka sebagai yang terburuk sepanjang perjalanan mereka di kualifikasi ini. Kekalahan ini dianggap sebagai aib bagi Bahrain, mengingat sebelumnya mereka lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Media Bahrain itu tidak segan-segan melontarkan kritik pedas terhadap performa tim asuhan Dragan Talajik. Mereka menyebut para pemain Bahrain tampil tanpa gairah, tanpa kreativitas, dan tanpa semangat juang yang seharusnya dimiliki oleh tim yang sedang berjuang di level internasional. Ini adalah salah satu pertandingan terburuk yang pernah dimainkan oleh timnas Bahrain. Tidak ada perlawanan berarti dari para pemain, tidak ada determinasi, dan yang paling memalukan, mereka kalah mental di depan ribuan supporter Indonesia. Menurut laporan mereka, sejak awal pertandingan Bahrain sudah menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Mereka tidak mampu mengembangkan permainan dan terus tertekan oleh agresivitas timnas Indonesia. Para pemain Bahrain tampak bingung dengan strategi yang diterapkan lawan dan gagal memberikan reaksi yang cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Bahkan, media Bahrain menyoroti betapa lemahnya lini pertahanan Bahrain yang begitu mudah ditembus oleh para pemain Indonesia. Jika bukan karena penyelamatan gemilang kiper mereka, skor bisa saja lebih besar. Selain para pemain, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, juga menjadi sasaran kritik. Al Watan News menyebut bahwa sang pelatih gagal membaca permainan timnas Indonesia, tidak mampu beradaptasi dengan strategi lawan, dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang buruk selama pertandingan. Pelatih Bahrain tidak bisa membaca permainan lawan. Dia seolah tidak tahu bagaimana cara menghadapi strategi Indonesia. Pergantian pemain yang ia lakukan pun tidak memberikan dampak sama sekali.
Media Bahrain itu menilai bahwa seharusnya Dragan Talajic lebih siap menghadapi atmosfer panas di Jakarta. Namun, justru yang terjadi adalah sebaliknya, ia dan timnya terlihat kewalahan menghadapi tekanan dari supporter Indonesia yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Seorang pelatih yang berpengalaman seharusnya bisa menyiapkan mental para pemainnya lebih baik. Tapi yang kita lihat malam ini adalah tim yang panik, takut, dan bermain tanpa tujuan. Al Watan News juga menyoroti betapa buruknya mental para pemain Bahrain di bawah tekanan supporter Indonesia. Sejak awal, para pemain Bahrain tampak tidak percaya diri dan seolah sudah kalah sebelum pertandingan dimulai. Dari menit pertama, para pemain Bahrain terlihat gugup. Mereka tidak mampu mengontrol bola dengan baik, mereka lambat dalam mengambil keputusan, dan mereka sama sekali tidak memberikan perlawanan. Dalam laporannya, media Bahrain itu juga menyoroti bagaimana atmosfer di stadion benar-benar membuat para pemain mereka kehilangan fokus. Supporter Indonesia yang memenuhi SUGBK terus meneriakkan yel-yel yang membuat tekanan semakin besar bagi Bahrain. Tidak hanya soal kekalahan, Dragan Talajic juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap supporter Indonesia. Ia merasa bahwa atmosfer di stadion bukan hanya tentang dukungan kepada Indonesia, tetapi juga menciptakan situasi yang sangat sulit bagi timnya. Salah satu hal yang membuat Talajic marah adalah bagaimana supporter Indonesia mencemooh lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Saya bisa menerima kekalahan, tapi saya tidak bisa menerima bagaimana 70.000 orang di stadion tidak menghormati lagu kebangsaan kami. Menurutnya, ketika lagu kebangsaan Bahrain diputar, supporter Indonesia justru meneriakkan "Hu" sebagai bentuk gangguan. Hal ini membuatnya merasa kecewa dan marah karena merasa negaranya tidak dihormati. Namun, Talajic juga menegaskan bahwa meskipun atmosfer stadion begitu menekan, ia tidak ingin mencari alasan atas kekalahan ini. Baginya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana Bahrain bisa bangkit dan belajar dari pertandingan ini. Kekalahan ini membuat Bahrain dalam posisi sulit di grup C. Jika mereka tidak segera bangkit dan memperbaiki kesalahan mereka, peluang mereka untuk lolos ke putaran berikutnya akan semakin kecil.